Oke, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana membuat TCP itu kok connection oriented katanya. Ya. Berarti kalau koneksi tidak ada, koneksinya tidak ada, saya tidak bisa mengantarkan informasi. Berarti step transmission data yang biru itu tidak akan mungkin terjadi kalau koneksinya belum terbentuk. Hijaunya itu belum ada. Ya. Terus kalau dia belum final, maka tidak akan bisa membentuk koneksi baru, kecuali di reset. Itu ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana cara membuat koneksi dan bagaimana cara menutup koneksinya. Bagaimana how to establishing connection, how to finalization the connection. Nah, just I want to explain to you about this. Oke. Tak cari gambarnya dulu yang mana tadi. Nah, ini peristiwa yang dinamakan three-way handshake. Ya. Three-way handshake ini digunakan oleh TCP untuk melakukan open connection. Karena TCP sifatnya connection oriented, maka harus terjalin hubungan terus antara pengirim dan penerima, antara poin pengirim dan poin penerima. Ingat, TCP itu point to point. Ya, connection oriented. Nah, inilah connection orientednya. Bagaimana dia bisa membentuk koneksi. Misalkan ini ada dua host, client, server, atau saya, Hans. Ya. Bagaimana sih peristiwa three-way handshake itu terjadi? Oke, jadi saya mau membuka koneksi ke server. Maka saya kirimkan sebuah segmen yang panjangnya 0. Jadi cuma header aja, nggak ada muatannya. Jadi peristiwa yang terjadi di three-way handshake itu cuma header aja. Jadi pertukaran header. Nggak ada isinya. Nggak ada datanya. Saya akan ngirim flexin. Dengan sequence number pertama saya adalah 0. Jadi sequence number yang dikirimkan pertama kali untuk melakukan establishing connection itu sequence numbernya adalah 0. Sama-sama tidak punya angka, sama-sama tidak punya counter. Ini adalah awal dari pertukaran data, mau pertukaran data. Dengan panjang data 0. Saya kirimkan, misalkan ini saya, sebelah kiri, sebelah kanannya Hans. Hans, saya mau bikin koneksi sama kamu. Hans menerima segmen kosong saya ini, yang berupa amplop ini aja, envelope-nya TCP, headernya TCP aja. Peristiwa kedua adalah komputer B atau Hans akan jawab saya. Dia akan menjawab dengan ACK. Dengan ACK number 0 plus 1. 1. Berarti komputer B akan meng-ACK saya
Jadi 0 saya ini akan dijawab dengan angka 1, 0 plus 1. Dengan data 0, kosong juga. Nah, ACK dari komputer B, atau dalam hal ini analoginya punyanya Hans itu, dia menjawab sequence saya. Sinkronis saya dijawab dengan angka 1. Nah, begitu saya menerima itu, berarti bagi saya, oh, permintaan open connection saya diterima sama Hans. Dan Hans setuju. Ingat ya, ini three-way handshake. Berarti Hans hanya setuju kalau saya mengirimkan informasi ke Hans. Tidak berlaku Hans mau mengirimkan informasi ke saya dan saya setuju loh, enggak loh ya. Hans setuju saya kirim informasi ke dia. Tapi belum tentu saya setuju kalau Hans kirim informasi ke saya. Nah, supaya begitu, Hans ngirim permintaan. Dia ngirim SYN juga dengan sequence number punyanya Hans. Diawali dengan nomor 0. Berarti ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Counternya ya, counter X dan Y. Counter sebelah kiri X, counter sebelah kanan Y. Berarti nanti Hans akan ngirim sequence number 0 dengan flag S. Berarti yang dikirimkan di sini flagnya yang on apa? Flag ACK sama flag SYN. Berarti di sini S-nya nyala, A-nya nyala. Yang di sini cuma S. Berarti pada saat B mengirimkan acknowledge ke saya, dia juga mengirimkan sequence number-nya bersamaan di dalam satu header. Berarti pada saat saya terima itu, ada dua hal. Oh, pertama, B sudah menerima saya, dan kedua, B mau saya menerima dia sebagai pengirim, supaya B bisa mengirimkan data ke saya. Nah, maka tahapan berikutnya adalah saya kasih ACK. Nah, saya kirim ACK ke komputer B atau ke komputernya Hans. Dengan ACK number Y plus 1. Y-nya kan tadi 0 ini. Ini saya jawab dari SYN-nya dari B. Jadi saya ACK dengan nomor 1. Dengan data 0. Berarti setelah peristiwa ini, tadi yang asalnya di sini X-nya masih 0, counternya, dan Y masih 0, setelah di sini menjadi X sama dengan 1, dan di sini Y juga counternya sama dengan 1. Makanya tadi setelah ini pada saat pertukaran data di sini, start byte-nya adalah nomor 1. Di sini start byte-nya juga nomor 1. Makanya tadi yang saya kasih analogi itu, bukunya halaman pertamanya halaman 1. Ini adalah peristiwa opening the connection, bagaimana membentuk koneksi. Jadi counternya selalu terjadi. Penambahan counternya diawali dengan angka 1 ini. Hasil dari three-way handshake. Ya. Oke. Ini cara membuka koneksi. Karena TCP itu connection oriented. Setelah ini dilanjutkan dengan yang tadi itu. Yang saya simulasikan bersama Hans. Yang kita lihat retransmission-nya, kita lihat time out time-nya, yang kita lihat prematur, ya, datanya time out-nya prematur dan sebagainya itu. Peristiwa itu bisa terjadi. Setelah ini, tanpa ini tidak ada counter yang bisa berjalan.
Ya, ini adalah tahapan untuk membuka koneksi. Kalau di gambar tadi itu yang hijau, yang ini. Mana gambar? Nah, yang ini, yang hijau ini. Sekarang saya mau menjelaskan yang bagaimana terminating the connection, bagaimana supaya koneksinya ditutup. Tadi sebagian kecil sudah saya berikan pada saat kita simulasi dengan Hans. Nah, nanti ini kita berikan. Oke, yang tadi Ken juga tanya atau ini masalah ini. Apakah nanti akan nambah Pak, angkanya? Ya, kita lihat setelah ini. Ya, sekarang saya jelaskan yang bagaimana menutup koneksi atau closing the connection. Tadi ya. Sekarang saya clear. Saya masuk ke bagaimana menutup koneksi. Setiap peristiwa di pertukaran data harus diakhiri dengan finalization atau closing the connection. Dengan cara bagaimana? Dengan mengirimkan flag F. Jadi bit F-nya sama dengan 1. Receiver yang menerima flag F wajib memberikan ACK dengan sequence number dari F-nya itu +1. Nanti setelah ini kita lihat. Ya. Finalisasi tidak harus simultan seperti opening connection. Ya, nanti bisa kita lihat. Saya bisa selesai mengirimkan paket ke Hans, tapi belum tentu Hans selesai ke saya. Dia masih jalan terus. Nah, ini sekarang kita lihat bagaimana tahapan-tahapannya. Yang contoh kita tadi kan sampai 350 tuh. Yang saya simulasikan dengan Hans. Ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan dengan finalisasi. Nah, ini saya kirim finbit. Tadi yang contoh saya dengan Hans tadi itu kan terakhir di 35 berapa? 3 berapa tadi Hans? Anggap 350. Yang mana, Pak? Hah? Yang tadi 350 ya, 350. Nah, anggap 350 ya. Saya kirim finbit dengan sequence number. Mana? Notif sebentar. Merah ya. Tadi ya sudah ngirim saya kasih 350. Misalkan X-nya 350. Berarti di sini X-nya tadi 350 dan di sini X-nya Y-nya masih sama dengan 1. Counternya ya, ini counternya. Maka kalau Hans terima header final saya, berikutnya adalah komputer B atau Hans harus mengirimkan ACK. Ya. Dengan nomor, lihat, ACK X+1, berarti dia akan memberikan saya acknowledge dengan nomor 351. Kalau saya terima 351, komputer A terima 351, berarti saya tahu, oh berarti 350 saya sudah diterima sama. Karena kan flag-nya fin, tidak ada muatan. Datanya jumlahnya 0. Ini datanya 0. Ini juga datanya 0. Tapi kontennya nambah 1. Oh berarti saya terima. Berarti si Hans sudah menerima 350 saya dan dia menjawab dengan 351. Nah berarti komputer B tahu saya sudah habis. Saya mau menutup koneksi. Nah, tapi nanti setelah ini, ya,
Ini kan artinya A yang habis, B mungkin masih mengirimkan data. Ingat, TCP itu full duplex. Ya, full duplex itu berarti komunikasi dua arah. A bisa ngirim ke B dan B bisa ngirim ke A. Kalau A habis, B belum tentu habis. Maka mungkin B masih bisa mengirimkan datanya. Sampai suatu saat B akan habis. Nah, setelah B habis, maka B yang akan mengirimkan PIN-nya. Nah, kalau dalam contoh tadi itu karena B tidak mengirimkan apa-apa, berarti sequence number-nya masih 1 di sini. Karena asalnya masih 1. Berarti sequence number yang di B itu kan 1 asalnya. Kan dia tidak pernah ngirim apa-apa, awalnya dari 1. Nah, kalau saya terima PIN dari B, berarti oh B mau nutup ini. Ya, oke, saya harus acknowledge. Maka saya acknowledge B dengan ACK Y plus 1, berarti nanti akan saya acknowledge dengan angka 2. Nah, setelah ini berarti kedua belah pihak sudah menutup komunikasi. Selesailah sudah tahapan TCP. Nah, kalau membuka lagi, ya dimulai lagi dengan yang establishing connection dengan three-way handshake lagi. Nah, komplit sudah sekarang. Mulai dari establishing connection, yang hijau tadi itu, transmisi datanya, pengiriman datanya, atau segmen exchange-nya yang biru tadi itu. Ini tahapan closing-nya, closing the connection. Ini yang merah tadi. Ya, selesai. Itulah TCP. Ini komplit tadi.